Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di pantai yang seharusnya penuh perlawanan, mereka hanya menemukan kesunyian yang menakutkan. Situasi ini terasa aneh dan membuat prajurit Amerika waspada terhadap kemungkinan serangan dadakan. Ini merupakan pertama kalinya dalam operasi militer di Pasifik yang tidak berlumuran darah. Sebanyak 60.000 tentara Amerika berhasil mendarat dengan aman. Para komandan tinggi Amerika tak percaya bahwa pendaratan mereka bisa berjalan dengan begitu lancar dan tanpa gangguan dari musuh. Setelah semakin jauh memasuki Pulau Okinawa, pasukan Amerika tetap tidak menemukan satupun prajurit Jepang. Para petinggi militer sempat menduga bahwa pasukan Jepang sudah tak berdaya dan memilih untuk tidak berperang lagi. Namun dugaan ini ternyata keliru. Pasukan Jepang di Okinawa telah menyusun strategi tempur mereka dengan cermat, sehingga pasukan Amerika disambut dengan serangan kejutan yang tidak terduga. Sementara itu, di udara ratusan pesawat kamikaze berdatangan menyerang kapal Amerika. Selama 82 hari pertempuran sengit di Okinawa, pasukan Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang. Diperkirakan sekitar 250.000 jiwa, baik warga sipil maupun prajurit dari kedua belah pihak, gugur dalam pertempuran ini. Selain itu, sekitar 10.000 tentara Jepang di pulau tersebut memilih untuk menyerah. Kemudian pasukan Amerika terkejut saat menemukan banyak anak-anak Jepang yang dilibatkan dalam kelompok paramiliter untuk bertempur bersama tentara profesional. Sedangkan di pertempuran laut, 36 kapal Amerika ditenggelamkan oleh serangan pesawat kamikaze dan 300 kapal lainnya mengalami kerusakan dan hampir 5.000 prajurit Angkatan Laut Amerika gugur dalam serangan kamikaze. Serangan kamikaze ini mencatat jumlah kapal terbanyak yang hilang selama pertempuran di Okinawa. Sementara itu di Eropa, setelah Jerman menyerah pada bulan Mei 1945, perhatian dunia tertuju pada brutalnya pertempuran di Okinawa. Publik Amerika Serikat terpaku pada pertempuran tersebut. Dan para petinggi militer Amerika terkejut mendapati bahwa lebih banyak prajurit mereka gugur di Okinawa dalam tahun terakhir perang dibandingkan dengan 2,5 tahun sebelumnya. Hal ini membuat Amerika menyadari bahwa perang menjadi jauh lebih mahal dan sulit saat mendekati Jepang. Sementara itu, di gurun New Mexico, para ilmuwan dengan nama sandi Proyek Manhattan berhasil menciptakan senjata paling mematikan, yaitu bom atom. Namun para ilmuwan ini harus melakukan percobaan untuk memastikan apakah bom tersebut benar-benar meledak atau tidak. Pertempuran yang sangat sengit. Setelah Jerman jatuh, sekarang Jepang diserbu oleh tentara Amerika dari darat dan juga dari laut. Dari darat itu di Okinawa. Ya, alhasil Amerika menang di darat, tapi di laut belum tentu. Jepang melakukan perlawanan yang signifikan sampai ya lumayan menghancurkan separuh armada gitu. Ada 18 apa 19 gitu yang dalam video tersebut. Ngeri banget. Wah, keren Jepang ini. Tapi ya dari Jepang di sini mereka sebenarnya sudah kalah karena sudah di ujung tanduk dengan adanya rencana bom atom dan sebagainya gitu kan. Oke, menarik. Kita lanjut lagi.
Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 di jam 5.30, pengujian bom atom pun dilakukan. Atas keberhasilan menciptakan bom atom, para pemimpin dunia berkumpul di konferensi Potsdam di Jerman untuk membahas strategi invasi ke Jepang. Hasil dari pertemuan ini, akhirnya Truman menemukan cara untuk mengakhiri perang tanpa harus melakukan invasi yang berpotensi mengakibatkan banyak korban jiwa Amerika, yaitu melalui serangan bom atom. Kemudian tanggal 26 Juli tahun 1945, Jepang diperingatkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok untuk menyerah tanpa syarat. Dan jika Jepang menolak untuk menyerah, maka Jepang akan mengalami kehancuran total. Sementara itu, bagi pemimpin militer Jepang, peringatan semacam itu dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu Jepang menolak untuk menyerah, dan militer Jepang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Kini kurang lebih 900.000 prajurit Jepang bersiap menghalau pasukan Amerika di Pulau Kyushu. Mengetahui banyaknya prajurit Jepang di Pulau Kyushu, maka Truman membuat rapat dan debat panjang tentang pertempuran di Pulau Kyushu. Dari sudut pandang Truman, ia menyadari bahwa pertempuran di Pulau Kyushu akan mengakibatkan banyak korban jiwa di antara prajurit Amerika. Oleh karena itu, Truman memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh Roosevelt, yaitu menjatuhkan bom atom ke Jepang tanpa peringatan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 menjadi titik kelam dalam sejarah bagi seluruh dunia, terutama bagi Jepang. Di pangkalan udara Tinian di Kepulauan Mariana, pasukan Amerika mulai mempersiapkan pesawat jenis B-29 Super Fortress untuk membawa bom atom yang diberi nama Little Boy dan Fat Man yang akan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu di Jepang, para warga Hiroshima tak menyadari bahwa hari ini, tanggal 6 Agustus 1945, menjadi hari yang paling mengerikan di Hiroshima. Di jam 8:15, saat semua para warga sibuk beraktivitas, mereka tak menyadari bahwa di langit Hiroshima, pesawat B-29 Super Fortress terbang dengan tenang yang sudah siap untuk meratakan Hiroshima dengan bom pertamanya yang disebut dengan nama Little Boy. Dari video tontonan tersebut kita bisa menangkap sesuatu yang sangat di luar nalar gitu, pembuatan bom massal, yaitu bom atom gitu, benar-benar di luar nalar ya. Nggak kebayang gimana kalau kita seandainya ada di posisi itu dan Indonesia itu terkena bom atom. Dari mana? Dari Surabaya, Jabodetabek, semua daerah Jawa itu mungkin dikena semua. Ada radiasinya itu cukup luar biasa. Wah. Kita lanjut. We're over the IP. Pilot to Bombardier, your ship. Bombay doors open. It is an atomic bomb. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. Setelah 2 hari dari penghancuran Hiroshima, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali melakukan pengoboman ke Nagasaki dan bom kedua ini dikenal sebagai Fat Man. Dari tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, 100 ribuan warga Jepang tewas seketika dalam 2 ledakan bom atom. 150 ribu lainnya akan mati akibat radiasi. The city of Hiroshima has been destroyed and practically all living things were literally seared to death by the blast. 60% of the built-up area of the city had vanished, almost without trace. Japan has surrendered. War has ended throughout the world. I ask you at this solemn hour to remember all who have laid down their lives and all who have endured the loss
of those they love. Congratulations for being alive and listening on this night. Millions didn't make it. New homecoming. The men who tilted guns of battleships and stoked them in epic battle will ride the level ferries of bay and river. The pilot, with many missions, will do errands for some civilian company. And tank men will drive a powered lawnmower while their fathers watch. Setelah 6 tahun perang habis-habisan, dunia menghitung kerugiannya. Lebih dari 60 juta nyawa melayang, dan mereka yang selamat dari konflik ini akan membawa luka seumur hidup dan generasi selanjutnya yang harus mendapatkan hikmahnya.